Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami podcast Komisi Perlawatan GKI Perumahan Citra 1. Podcast kali ini adalah podcast yang kedua, di mana podcast yang pertama telah membicarakan tentang perlawatan masa dulu dan masa kini. Kali ini podcast yang kedua kita membicarakan tentang serba-serbi administrasi jemaat dan simpatisan GKI Perumahan Citra 1. Dan bersama saya Jenny Wauruntu, dan saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh dua narasumber kami dari Komisi Perlawatan. Dan saya ingin yang bersangkutan untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak Ibu. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Penatua Sujono. Saya pendamping Komisi Perlawatan dan juga pemerhati internal di GKI Perumahan Citra 1. Shalom Bapak Ibu semua, saya Yuli Hernawan. Saya sebagai Ketua Komisi Perlawatan tahun 2024 sampai 2025. Nah, salam kenal Bapak Ibu, terutama kalau yang belum mengenal siapa saja ya yang ada di Komisi Perlawatan, yaitu Penatua pendamping kita Pak Sujono dan Ibu Yuli sebagai Ketua Umum kami Komisi Perlawatan. Nah, ngomong-ngomong, kan ada orang nih yang bilang katakan, Koper itu apa ya gitu kan. Koper itu adalah singkatan dari Komisi Perlawatan. Nah, Komisi Perlawatan ini sendiri kan yang selalu berhubungan langsung kepada umatnya. Betul. Ya, betul kan Bapak Ibu? Betul. Nah, jadi saya juga berpikir nih, pasti ada juga yang bicara apa ya tugas pelayanan dari Koper. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskannya kepada semua umat, semua umat, kepada kami semua. Ya, Komisi Perlawatan adalah kami sebagai pelawat hadir untuk melawat, untuk memperhatikan, untuk memfasilitasi dan melayani seluruh kebutuhan umat. Itu aja, Bu. Jadi seluruh umat yang ada yang tercatat dan sebagai status anggota jemaat GKI Citra. Betul, dan sebagian juga simpatisan. Nah, simpatisan juga ya Bu? Betul Bu. Oke. Nah, saya ingin tahu kategori simpatisan di GKI Citra 1 itu apa saja ya Pak? Ya. Simpatisan yang kita maksud adalah umat yang belum menjadi anggota di GKI Perumahan Citra 1, tetapi mereka sudah rutin maupun aktif berjemaat di GKI Perumahan Citra 1. Seperti itu definisi daripada simpatisan yang kita maksud. Oke, baik. Jadi simpatisan tetap tercakup di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan dari gereja kami ya, kegiatan gerejawi. Nah, kalau saya ingin tahu Pak, kalau tadi simpatisan itu kan dan anggota jemaat kita banyak ya Bu jumlahnya? Banyak. Sampai sekarang hampir 1.500 sekarang. Wah, banyak sekali. Betul. Ya. Itu untuk umatnya aja. Untuk umat aja. Betul. Di luar simpatisan. Waduh, ternyata luas sekali dan banyak sekali. Betul. Saya ingin tahu dengan umat yang sampai 1.500 itu mereka itu tercakup dalam berapa wilayah? Kebetulan sesuai domisilinya sesuai ya, Bu, domisili ya? Kita bagi dengan 10 wilayah dengan 10 koordinator wilayah dengan tim pelawat masing-masing. Kalau untuk detailnya, wilayah 1 itu daerah Rawalele, kemudian Gombol Paya, Citra 1, Blok F, Blok H, kemudian Premier Residence, Premier Pavilion. Kalau Citra 2 untuk wilayah 2 itu daerah Bulak Teko, Blok G, H, I, kemudian sampai ke Kalidres Permai. Citra 7 juga bukan? Citra 7. Oh, yeah. Kemudian kalau wilayah 3 Citra 1 Blok A dan B saja. Kemudian kalau wilayah 4 itu Citra 2 Extension, Daan Mogot Baru, Perumahan Merpati dan sekitarnya. Untuk wilayah 5 itu Citra 1 Blok C, kemudian Budi Indah, Citra 1 Extension, daerah Kodam juga,
Kalau wilayah 6 itu Taman Surya 2, 3, 4, apartemen Taman Surya. Kemudian Citra 3 Extension, daerah Taman Palem. Untuk wilayah 7. Nah, wilayah 7 lumayan luas nih. Cengkareng Barat, sampai ke daerah Kosambi, Semanan, kemudian apartemen Green Park ya. Green Park. Itu Muara Karang sampai ke Pik. Terakhir itu ke Pik. Jauh juga ya. Jauh. Wilayah 7. Untuk wilayah 8 daerah Poris, daerah Cipondo, Banjarwijaya sampai ke Modern Land dan apartemen Ayodhya. Nah, untuk wilayah 9, nah ini yang puncaknya. Itu wilayah 9 itu daerah Puri Indah ke arah kota, daerah Pecenongan dan lain sebagainya. Kemudian Green Lake, terus BSD, Alam Sutra, Serpong, sampai ke Bali. Ada yang di Bali, ada yang di Jawa juga, dan luar negeri juga. Dari Eropa, Amerika, Australia ya. Australia juga ada. Jadi Kanada juga. Hampir semua ada benua. Itu wilayah 9 paling luas itu. Dan wilayah 10 daerah Dutamas, Arkadia, Sepatan, Mauk, Jurumudi, dan sekitarnya. Itu aja. Banyak ya, Bu? Banyak, luar biasa. Ternyata yang lebih heboh sekali saya kalau lihat wilayah 9 ya, Bu. Iya, betul. Sampai seluruh di seluruh benua ada. Asia over the ada. world ya istilahnya. Betul sekali, ternyata luas sekali. Nah, saya tanya juga nih. Kalau seandainya dengan cakupan yang sangat luas tersebut, umat yang sangat tersebar di mana-mana, di Jakarta aja sampai ke Tangerang Selatan, Tangerang Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Barat, ada yang di timur, ada timur juga. Nah, itu untuk mereka dapat pelayanan seperti apa ya? Kita punya tim pelawat ya, dengan koordinator masing-masing, ada 10 korwil, dengan pelawat yang totalnya kira-kira jumlahnya 60 orang ya. Jadi mencakup wilayah masing-masing. Jadi kalau untuk Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang ingin memerlukan pelayanan dan lain sebagainya, bisa menghubungi tim pelawat di wilayah masing-masing. Dan kami menghimbau juga untuk umat dan simpatisan untuk bisa masuk di WA group wilayah masing-masing. Oh iya, betul ya. Grup wilayah masing-masing itu punya WA group. Dan buat umat yang atau simpatisan yang belum masuk ke dalam WA group ini, bisa hubungin pelawat atau korwil untuk bisa masuk dan mungkin bisa aktif di grup maupun di kegiatan-kegiatan. Soalnya di dalam grup WA itu diinformasikan seluruh kegiatan, ada apa di gereja atau mungkin ada di luar gereja, atau mungkin ada masukan-masukan lainnya. Kita akan berkegiatan dan lain sebagainya. Bisa aktif di grup maupun jadi tahu kegiatan gereja apa, mungkin bisa ikut aktif di gereja dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi umat bisa melihat ya kegiatan-kegiatan dari gereja kita apa saja, dan mungkin mereka juga ingin berpartisipasi. Jadi itulah gunanya ada WA group wilayah. Betul. Itu juga bisa untuk sebagai makin mempererat berkomunikasi ya, jadi saling mengenal, saling menyapa satu sama lain ya. Suka ada yang ngucapin selamat ulang tahun ya Pak, ulang tahun. Itulah gunanya salah satu. Dan kan gini ya Pak, Bapak Ibu, saya ingin bertanya sedikit, mungkin juga yang lain juga ingin mendapatkan informasi. Misalnya kalau ada umat yang punya kerinduan nih Pak, selama ini mereka tuh masih simpatisan, tapi suka hadir di gereja, ikut ibadah. Terus tiba-tiba mereka tuh punya kerinduan ingin masuk nih ke gereja kita. Masuk ya. Jadi atestasi masuk. Bagaimana ya Pak prosedurnya Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam
keanggotaan di gereja. Gitu. Iya, untuk simpatisan yang berkeinginan untuk menjadi bagian sebagai umat di GKI Perumahan Citra 1, kita ada beberapa kriteria dari simpatisan tersebut. Untuk simpatisan yang dari gereja seasas ataupun sealiran dengan GKI Perumahan Citra 1, itu mereka bisa memperlengkapi dokumennya seperti surat atestasi keluar dari gereja setempat, dan juga melengkapi beberapa dokumen yang diserahkan kepada TU. Setelah diserahkan kepada TU, dokumennya lengkap, kita akan dari Komisi Pelawatan akan melakukan pelawatan. Pelawatan menyambut dari simpatisan tersebut. Setelah simpatisan tersebut sudah dilawat, dokumen sudah lengkap, kita akan memberikan buku keanggotaan bagi anggota yang baru ini, dan kita akan berikannya pada saat waktu di awal kebaktian. Di kebaktian minggu ya Pak? Kebaktian minggu kedua. Biasanya Ya, KU kedua. Kenapa KU kedua? Karena emang mau diperkenalkan secara lebih luas, karena di kebaktian kedua kita ada rekaman secara live streaming juga. Oh iya, betul sekali. Ya, terus untuk simpatisan yang dari gereja yang tidak seasas atau tidak sealiran dengan GKI Perumahan Citra 1, prosedurnya ada sedikit berbeda. Di samping melengkapi dokumen yang kayak tadi dari atestasi keluar dari gereja asalnya dan dokumen yang lain, tetapi karena mereka dari gereja yang tidak seasas, akan dilakukan pelawatan oleh pendeta dan beberapa penatua kepada simpatisan tersebut. Setelah dilakukan percakapan, beberapa kali percakapan, baru mereka akan diterima sebagai anggota gereja GKI Citra 1. Itu sesuai dengan tata gereja GKI yang baru tahun 2023 yang baru diterbitkan. Nanti sama juga diperkenalkan juga ya? Ya, setelah itu tetap kita akan perkenalkan di kebaktian kedua secara langsung, diberikan buku keanggotanya juga. Berikutnya, kalau yang dari simpatisan yang non-Kristiani, itu akan sedikit berbeda, karena mereka sebelumnya bukan anggota gereja tertentu atau mereka malah bukan sebagai orang Kristen. Mereka harus melakukan katekesasi terlebih dahulu. Setelah selesai katekesasi, baru akan dilakukan baptis. Setelah itu baru diterima sebagai anggota GKI Perumahan Citra 1. Seperti itu prosedurnya. Oh, jadi kalau yang tadi saya lagi memfokuskan yang ketiga ya Pak, yang simpatisan yang kategori ketiga. Jadi mereka itu ada lebih khusus lagi ya Pak, harus mengikuti katekisasi, ikut CD juga, katekisasi, CD dan baptis ya Pak. Iya. Ya, baptisnya. Baru nanti ada percakapan lain yang dilakukan oleh pendeta dan penatua. Kalau itu enggak. Tidak. Ya, cukup dengan ikut katekisasi. Dan setelah selesai katekisasi ada percakapan iman, terusnya baru ada bikin katekumen, baru dilakukan baptisan dewasa atau baptisan dewasa, karena biasa udah dewasa ya. Iya betul. Dilakukan. Iya. Seperti itu. Iya. Berikut juga kalau misalnya dia udah berkeluarga, anggota keluarganya ikut? Tetap harus kalau dari yang non Kristiani harus ikut katekisasi dulu. Nggak bisa serta merta, kecuali kalau masih bayi. Nah itu orang tuanya udah menjadi anggota atau udah dibaptis, baru bisa membaptiskan anaknya yang masih kecil. Oke, baik. Untuk baptis anak. Untuk baptisan. Jadi, nah itu kan untuk yang masuk ini Pak. Nah, kalau yang keluar nih, atestasi keluar, mengingat nih Ibu Bapak Ibu, kita kan tadi yang seperti dikatakan oleh Ibu Yuli tadi kan, jemaat kita tuh tersebar di mana-mana. Faktor domisili ya Bu. Itu dia, faktor domisili. Jadi ada yang tadi di luar dari lingkungan GKI Citra 1, Citra Garden. Nah mereka nih mungkin ada yang sudah tinggalnya di luar, yang dimana mereka itu lebih dekat di luar, maksudnya di luar Citra, sudah menetap ya, Bu. Menetap di satu tempat, satu kota, dan di situ mereka rasakan mereka sudah masuk gereja sana. Mengingat mereka untuk ke Citra Garden 1 jauh. Betul. Dan mereka rasanya udah mendapatkan komunitas sana dan mendapatkan ya kedamaian juga di sana. Di sana mereka bisa bersekutu lebih intens gitu kan, dan daripada dia masih kejauh. Nah, mereka akan mengadakan atestasi keluar. Gimana prosedurnya, Pak, Bu? Pak, atau sama dengan atestasi masuk?
Kalau untuk atestasi keluar sekarang lebih dipermudah, Bu. Kalau yang mungkin satu kota atau berdekatan, mungkin bisa ambil form di tata usaha. Ada form ya betul. Atestasi keluar. Tapi kalau untuk yang tinggal di jauh atau di luar negeri atau di luar kota, kita ada form digital. Jadi bisa minta kepada koordinator wilayah untuk dikirimkan form digital. Dan umat yang akan melakukan atestasi keluar bisa mengisi form digital itu untuk nama dan lain sebagainya, kelengkapannya. Kemudian dituliskan juga gereja yang akan dituju, ya, di gereja yang akan dituju. Form itu akan dikirimkan kembali kepada Korwil. Nanti Korwil yang akan kirimkan ke tata usaha itu. Nanti akan diproses oleh majelis jemaat. Dan sebelum di ACC kita melakukan pelawatan juga, pelawatan atestasi keluar untuk yang bersangkutannya atau pengantar, mengantar ke gereja yang akan datangnya akan dituju. Itu aja. Yang untuk mereka akan bersekutu selamanya di sana. Oh demikian. Jadi nggak terlalu ada perbedaan jauh. Yang penting yang satu tadi saya dapat dengar, ada form digital. Betul. Nah, itu bisa didapatkan dari TU, nanti baru diberikan kepada koordinator wilayah. Atau dari koordinator wilayah nanti dikirimkan ke pihak yang bersangkutan. Sangat dipermudah ya sekarang ya Bapak Ibu ya, jauh. Dengan adanya kecanggihan dari teknologi. Betul. Jadi ada form digital tadi. Nah, sungguh luar biasa. Tapi saya lihat kalau ternyata Koper atau Komisi Perawatan ini skop layanannya luas karena mencakup banyak anggota yang tersebar dengan keanggotaan dari GKI Citra sebanyak 1.500 yang tadi dibilangkan. Nah, saya ingin tahu juga Bu, kalau dalam pelayanan-pelayanan apa saja yang dibantu oleh Koper, terkhusus misalnya gini deh Bu, ada peristiwa kedukaan, ada peristiwa pengucapan syukur dari mungkin ada yang mengadakan pengucapan syukur dari mungkin dia mendapatkan naik rumah baru atau apa, itu apakah bisa dilayani juga di bidang Koper? Sangat bisa Bu. Justru kita melayani itu ya. Jadi buat umat yang akan melakukan pengucapan syukur untuk mungkin rumah baru ataupun apa gitu ya, usaha baru, tempat usaha baru. Anaknya lahiran, syukuran dan lain sebagainya, bisa menghubungi pelawat ataupun koordinator pelawat di wilayah masing-masing. Nanti kita akan ajukan, ada form digitalnya juga, nanti bisa diisi oleh yang bersangkutan untuk kemudian nanti disinkronisasi dengan pihak Majelis Jemaat Persekutuan yang akan melayani untuk acara ibadah tersebut gitu ya, ibadah di rumah atau di tempat usaha tersebut. Oke. Nah, kalau bagiannya tadi hal kedukaan. Untuk kedukaan bisa dihubungin juga kepada pelawat ataupun koordinator pelawat. Nanti akan dilakukan koordinasi dengan tim kedukaan kami. Nah, setelah itu kami akan menghubungi juga dari pihak yang berduka untuk meminta data-data dan lain sebagainya, dan kami akan membantu sepenuhnya untuk acara ibadah dan lain sebagainya. Ada tambahan Pak? Mungkin ada tambahan Pak Sujono? Iya, ya seperti yang tadi ya, emang Komisi Pelawatan akan berkoordinasi dengan tim kedukaan. Tim kedukaan akan memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan, karena pada saat waktu mereka mengalami kedukaan, pastikan mereka juga kebingungan apa yang harus dilakukan, menghubungin siapa, mengurus dokumen seperti apa. Nah, dari Komisi Pelawatan maupun tim kedukaan bisa membantu secara full kepada keluarga yang berduka tersebut, supaya segala prosesi, segala acara bisa berlangsung dengan baik. Jadi kita terbuka tuh untuk hal-hal seperti itu. Itu pun bisa berlaku juga bukan hanya untuk umat, tapi juga berlaku untuk simpatisan juga. Terkhusus simpatisan yang mungkin masih belum menjadi anggota GKI Perumahan Citra 1 dan dia anggota gerejanya dari gereja di luar Jakarta, seperti ada di
Ambon, di Jawa Tengah, Jawa Tengah atau yang jauh-jauh lah. Nah itu kan nggak mungkin mereka akan berkoordinasi dengan gereja setempat. Bisa aja mereka minta bantuan dari GKI Perumahan Citra 1. Kita bisa memfasilitasi, tapi kita akan tetap berkoordinasi dengan gereja setempat. Apakah gereja setempat yang akan mengadakan acara itu semua, atau dari mereka minta bantu dari GKI Perumahan Citra 1 untuk memfasilitasi acara prosesi kedukaan ini supaya bisa dengan segera dilaksanakan. Jadi kita juga bisa membantu untuk simpatisan kalau mengalami dalam hal kedukaan. Betul. Jadi tetap harus ada koordinasi. Betul, dengan gereja asalnya. Kalau enggak kan nanti dianggapnya kita ngambil mengambil bagian daripada gereja tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, ternyata pelayanan dari kita tuh Komisi Pelawatan mencakup hal yang tidak saja yang atestasi masuk, atestasi keluar, juga pengucapan syukur dan hal yang lain. Dan ada lagi nih satu yang penting nih Pak, yang sekarang lagi happening kalau dikatakan. Kan kalau pada saat pasca di pandemi dulu, dan sekarang kita udah masuk paskanya kan Pak. Dulu kalau kita dalam beribadah kita kan tidak ada melakukan seperti pakai dengan link gitu kan, presensi link, atau yang seperti yang kita dapat dari WA link dari tim ya, khusus dulu masih manual sih, Bu. Masih manual sistemnya. Pencet-pencet ya. Nah, sebagaimana sekarang sistemnya Pak? Dari emang kalau kita lihat ada perbedaan untuk umat yang hadir beribadah ke gereja pada saat hari Minggu ataupun kegiatan lain. Kalau dulu kan kita ada presensi secara manual. Di pintu masuk itu ada box yang kita pencet, wanita kah, pria kah, anggota atau simpatisan itu ada di situ. Tapi setelah pasca pandemi atau pada saat pandemi sampai sekarang kita hilangkan metode seperti itu. Kita menggunakannya dengan presensi secara digital. Itu tujuannya lebih mempermudah juga sih sebenarnya. Kesatu, kedua juga untuk mendapatkan data yang jauh lebih lengkap. Karena di dalam presensi secara digital yang dilakukan secara online itu akan terdata dengan jelas, baik namanya, terusnya anggota gereja mana, kalau emang dari simpatisan pernah mendaftar di data itu, jadi bisa tahu sejauh mana mereka beribadah. Dan kita kedepannya juga akan menggunakan face recognition yang akan lebih dipermudah lagi, karena kadang masih banyak orang yang merasa bahwa waduh, menggunakan presensi online ini sedikit ribet, kesulitan, ada kendala atau apa. Walaupun sebenarnya kita udah memfasilitasi sih. Di pintu masuk yaitu ada aser yang akan membantu untuk melakukan bagi beberapa orang yang tidak melakukan presensi secara mandiri bisa difasilitasi oleh mereka. Nah, tapi ke depan kalau dengan menggunakan face recognition ini akan orang masuk akan langsung terdetek. Tapi dengan catatan setiap orang diharapkan untuk bisa masuk ke dalam link yang diberikan untuk mengupload foto diri, atau kalau mereka kesulitan, kita juga dari tim digital ada memfasilitasi di depan pintu masuk itu untuk membantu mengambil foto diri dari orang tersebut. Jadi istilahnya udah bagus juga ya Pak, ada proses yang baru untuk mengatasi, pastinya ada kendala-kendalanya. Betul. Tapi sekarang sudah ada untuk mengatasi kendala ini dengan ada tim khusus lagi yang selalu siap membantu untuk membuat tadi dibilang sidik wajah. Orang-orang tahunya sidik wajah. Betul. Untuk lebih familiar. Jadi untuk kendala-kendalanya sudah tidak ada lagi ya Pak? Karena sudah difasilitasi, dipermudah untuk ada tim khusus untuk yang belum ya, yang Bapak Ibu yang belum melakukan sidik wajah, karena presensinya akan melalui hal tersebut. Ada tim khusus yang di depan gereja. Jadi pada saat waktu masuk gereja ya tinggal masuk aja ke depannya. Kalau sekarang masih testing sih, jadi belum bisa dipakai secara langsung sekarang. Tapi ke depan mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang itu udah bisa digunakan fasilitas ini. Dan ke depannya mungkin presensi secara online yang tadi itu akan ditiadakan. Tinggal pada saat umat yang masuk ke dalam ruang ibadah atau dalam lingkungan gereja pun
akan kedetek dan udah langsung bisa ketahuan bahwa orang itu udah beribadah. Datang beribadah atau seperti apa, datanya udah langsung keambil dari face recognition tersebut. Dan mungkin gunanya juga kami, Bapak Ibu dalam Koper, terus menginfokan kepada umat di wilayah masing-masing ya Bu ya Pak ya, untuk selalu mengingatkan, ayo Bapak Ibu yang belum melakukan presensi yang sekarang sidik wajah bisa segera melakukannya, karena ini akan mempermudah juga umat melakukan ibadah atau mengikuti kegiatan gerejawi kita. Gitu ya Pak. Ya, sebenarnya presensi secara online ataupun dengan face recognition atau sidik wajah itu diperlukan untuk database anggota jemaat supaya kita juga dari Koper kita bisa melihat sejauh mana umat yang aktif atau yang udah lama nggak beribadah atau nggak terlalu aktif, dan kita bisa menghubungi yang bersangkutan. Apakah mereka ada kendala ya, ada kesulitan sakit atau mereka ada sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, jadi dari database itu kita bisa mengetahui sejauh mana mereka punya kehadiran. Ya, seperti itu. Dan itu pun sebenarnya diperlukan juga dari bukan hanya untuk lingkungan di Citra, GKI Citra, tapi untuk lingkungan yang lebih luas seperti di Klasis, di Sinode, itu sebagai data yang akan dilaporkan atau diinformasikan kepada Klasis, mengetahui sejauh mana anggota dari tiap-tiap gereja di lingkungan Klasis Jakarta Utara. Kita kan sebagai anggota Klasis Jakarta Utara, nah mereka akan mengetahui itu seberapa banyak jemaatnya yang beribadah tiap minggu, berapa simpatisannya, berapa anak, orang tua, dewasa, usia pemuda dan seterusnya. Itu akan bisa dari data itu diolah dan bisa nanti dimanfaatkan untuk dikembangkan untuk pelayanan yang lebih tepat bagi kategorial baik remaja, pemuda, dewasa, anak maupun umum begitu. Dari data tersebut kita juga bisa tahu ya Pak, nanti siapa-siapa yang mungkin yang tadi kehadirannya kurang, kita ingin cari tahu ada apa dengan keluarga tersebut. Ya, jadi dari Koper bisa melakukan perlawatan. Itulah ada gunanya, menyambungkan, menyinkronkan. Gitu. Secara pengalaman memang begitu Bu. Jadi kita ada beberapa yang biasanya hadir, rajin, dan kemudian nggak hadir. Kita lihat dari database, ternyata memang beliau ada kendala ada yang kesehatan, ada yang ternyata domisilinya harus pindah dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian kita bisa melawat yang bersangkutan dan bisa untuk memfasilitasi dengan hal lainnya juga. Itulah saling bekerja sama. Dengan apalagi sekarang teknologi udah makin maju ya. Jadi mempermudah kita juga, mempermudah kita kerja dan pelayanan kita. Gitu. Baiklah, kayaknya kita apalagi nih ya? Kayaknya udah banyak yang kita dapatkan ya. Udah banyak yang dijelaskan oleh Bapak Ibu di bidang Koper gitu. Jadi satu hal di sini saya melihat administrasi itu memang dibutuhkan. Baik di mana-mana pun juga kita butuh suatu administrasi. Karena itu untuk menjadi patokan kita untuk keteraturan. Di gereja kita juga tentunya perlu. Karena dengan administrasi anggota jemaat dan juga simpatisan, kita bisa melihat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari jemaat kita, umat kita untuk dapatkan pelayanan. Gitu. Demikianlah kalau intinya dari podcast kali ini, yaitu serba-serbi administrasi, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Perumahan Citra 1. Dalam tutup kata, saya ucapkan terima kasih buat Pendeta Sujono sebagai pendeta pendamping dari Komisi Perlawatan dan Ibu Yulis sebagai Ketua Umum Komisi Perlawatan. Semangat terus Bu, Bapak dalam pelayanan, karena ada Tuhan yang selalu bersama kita, menuntun kita dan selalu membantu kita kalau kita dalam kesulitan, dalam menghadapi banyak-banyak hal. Karena pelawat itu adalah sebagai penghubung, ujung tombak dari gereja kita, dari kepada jemaat kita ya, dari umat kepada gereja gitu. Semangat selalu dan sampai jumpa kembali di podcast berikutnya dari Komisi Perlawatan. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.
Semangat.